Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 Juni 2024, saya telah berada di halaman Masjid Al-Ikhlas di perumahan Palm Spring Regency Surabaya dalam rangka mau meliput ceramah dari Ustadz Das'ad Latif pada hari ini. Mari kita ikuti ceramah beliau, semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar Bapak Ibu tidak datang. Tidak usah kau datang, tidur saja, ini libur, tidur saja, kau sholat subuh di rumahmu saja. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah tiba di masjid ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sudah, pulang, cepat pulang. Pulang sudah kau, ngantuk, tidur di rumahmu. Lebih faedah kau tidur. Saya curiga yang pulang tadi itu bagian dari kena godaan setan. Apakah setelah Bapak tinggal di tempat ini, duduk sekarang di masjid ini, setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, ambil gambar. Nah, itu setan itu. Mana Bapak bisa konsentrasi dengar ceramah kalau Bapak sibuk ini? Maka bapak-bapak yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya Bapak sudah kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Maka mohon berkenan simpan dulu HP-nya, kita konsentrasi dengar ceramah. Ya, bisa? Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan
sebaik-baik sholawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah materi yang diberikan pada hari ini bertepatan waktu dengan Aidil Kurban, yang dimana kita tahu pada bulan Zulhijjah ini kita menyembelih binatang. Apa hubungannya, Ustaz? Karena tata cara penyembelihan binatang dan nilai-nilai kehidupan penyembelihan binatang tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang keluarga. Sebuah keluarga yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menjadi teladan buat kita. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Karena penyembelihan hewan kurban itu tidak akan mungkin terjadi pada saat itu andai saja Ibrahim alaihissalam bukanlah keluarga orang yang beriman. Nah, mari kita dengar sedikit sejarahnya supaya ada kaitannya juga dengan ibadah kurban yang akan datang. Ibrahim alaihissalam suatu ketika melakukan penyembelihan binatang yang waktu itu belum disebut kurban. Ya sedekahlah. 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 domba. Berapa banyak itu kalau dirupiahkan, Pak? Satu onta sekarang 25 juta. Berarti 100 sudah 2,5 miliar. 100, 300 sapi. Anggaplah sapi paling murah 15 juta. Sudah berapa itu? 1,5 berapa? Ya pokoknya 4 miliar. Ya. Nah, tambah 1000 domba. Ya kurang lebih lah 1 miliar juga. Ya kalau dirupiahkan kira-kira 7 miliar. Ada di sini kompleks. Ada pernah di sini nyembeli 7 miliar? Kalau pilkada mungkin ada, Pak. Seluruh orang memuji Ibrahim, termasuk malaikat. Wah, hebat kau Ibrahim, menyembeli banyak begini. Begitu dipuji Ibrahim alaihissalam, datang penyakit manusianya. Karena Ibrahim itu manusia biasa, cuma diberi keistimewaan. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, kecil ini bos, jangankan binatang, andai saja ada anakku juga kupotong. Ini ucapan orang yang belum punya anak. Samalah kita. Kalau kau pilih saya anggota dewan, tenang Mas Bro, semua urusan di kompleks ini telepon saya. Ini nomor telepon saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada kan begitu di sini? Ada? Ada? Ada di Surabaya begitu? Ono apa ono? Enggak ono? Ono rek. Kau salah. Kenapa kau pilih? Begitu Ibrahim dipuji, kecil ini. Andai saja ada anakku juga saya potong. Nah, berlalulah itu. 8 Zulhijjah. Ibrahim dalam mimpi. Ibrahim, sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. Kan lama itu Ibrahim tidak punya anak, Pak. Dalam menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah berkata, Bang, kamu kan Nabi, harus ada penerus. Kita tidak punya anak ini. Kau nikah lagi lah. Allah karim. Ada kira-kira istri begitu, Pak. Saya kira yang hadir di tempat ini tidak akan mencontohnya, Pak. Kata Ibrahim alaihissalam, ndaklah. Ya, kalau ini takdir saya tidak punya anak, sudah begini aja. Tapi didesak sama istrinya, kau nikah Bang, supaya ada generasi penerus. Ndak. Ibrahim, Pak, disuruh nikah ndak mau. Bapak dilarang, sembunyi-sembunyi, Pak. Nah, didesak-desak terus. Allahu Akbar. Lalu Ibrahim berkata, ya oke,
baiklah kalau begitu. Tapi sama siapa? Lalu Siti Sarah berkata, sudah mas, tidak usah jauh-jauh, ini aja pembantu kita, Siti Sarah, Siti Hajar. Masya Allah. Itu menunjukkan tidak ada perempuan ikhlas 100% untuk suruh kawin lagi suaminya. Kalau dia ikhlas, mestinya dia bilang, wes, cari aku sendiri, mana yang kau suka. Tapi ini tidak. Nah, saya kasih nikah kau, tapi saya carikannya siapa? Ini pembantu kita. Jadi jangan pikir bapak akan dikasih izin. Tidak mungkin. Kata kawan saya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau izin kau minta, palu-palu yang datang. Nah, sudah. Akhirnya nikah. Setelah menikah, Siti Hajar hamil. Lalu melahirkan anak namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah melahirkan pula anak namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang Yahudi. Jadi sebenarnya Yahudi dengan kita ini Islam masih saudara, masih satu kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Nah, Bapak ikut mendorong dan membantu Yahudi menembaki orang Islam bagi mereka yang merokok. Apa hubungannya Ustadz? Karena rokok itu semuanya pemilik sahamnya orang Yahudi. Jadi kalau Bapak mau mengambil hikmah, memerangi Yahudi, berhenti merokok. Kanyang Yahudi, bunuh Yahudi, tapi Bapak merokok. Ah, itu Bapak mendorong orang Yahudi membunuh orang-orang Palestina. Dan Bapak pasti dicari nanti di akhirat. Mana ini yang belikan peluru orang Yahudi? Apa hubungannya? Bapak harus tahu orang Yahudi itu setiap dia punya keuntungan dari bisnisnya, dia kirim ke negaranya untuk membangun negaranya. Tidak mungkin ada pembangunan yang baik kalau negaranya tidak aman. Agar negaranya aman, dia bentuk pasukan perang. Dari mana dia beli pasukan perang itu persenjataannya? Dari Bapak beli rokok. Berhenti merokok, Pak. Dan orang biasa perokok itu kayak orang saya lihat orang beli-beli. Coba lihat orang merokok, pekerjaannya itu gini. Itu aja dia kerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyah. Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak. Kalau Bapak marah enggak apa-apa. Oh, saya mau mulai juga sebentar ini. Ya, saya cinta Bapak karena Allah. Mudah-mudahan pembeli rokok Bapak tabung, belikan sapi kurban. Ada faedah. Nah, sudah itu tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya, Ibrahim, kau pernah nazar kalau ada anak saya sembeli. Kau punya anak sekarang, potong itu anakmu. Wah, Ibrahim bangun. Wih, ini mimpi atau apa? Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali nampaknya? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, ya kita cari yang nakal. Rai, potong anakmu. Ada 4 anak. Mana yang tidak sholat ini aja kata potong. Ibrahim berpikir-pikir, ini mimpi atau wahyu? Wahyu atau mimpi? Mimpi atau wahyu? Berpikir-pikir. Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Artinya hari berpikir-pikir. Ya. Nah, tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam mimpi lagi. Ibrahim, potong itu anakmu. Bangun lagi Ibrahim. Ah, ini bukan mimpi. Ini wahyu. Kok jelas sekali dan 2 malam berturut-turut. Ini wahyu. Ibrahim alaihissalam pada malam itu yakin ini perintah Allah. Saya harus laksanakan. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Mantap keyakinannya. Tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam
Dia panggil anaknya, ajak ngomong. Mail. Ismail. Sini dulu. Nah Bapak, ini ada masalah Pak. Nah, apa Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Ini jadi masalah nak. Bagaimana menurutmu? Bapak-bapak kalau anak di rumah diajak ngomong gitu, nah saya disuruh potong kau nak. Karena bapak punya anak di rumah cerdas, apa jawabannya? Kenapa saya Pak? Saya kan masih muda. Itu aja kakek saya yang sudah tua. Iya toh? Ini jawaban anak orang pintar, bukan soleh. Ya kan masuk akal. Kenapa yang anak-anak? Yang lebih baik yang sudah tua, sudah muka-muka sakaratul maut. Tapi Ismail alaihissalam bukan anak pintar, tapi anak soleh. Pak, kalau ini perintah Allah, don't worry, jangan cemas, laksanakan. Insya Allah Bapak akan mendapati saya sebagai anak yang sabar. Lalu baiklah kalau begitu. Teladan pertama, mendidik anak jangan otoriter. Mentang-mentang Bapak gagal jadi tentara, pokoknya wes setuju orang tidak setuju, tentara. Tapi saya senang tukang Pak. Anda ada urusan dengan tukang-tukang. Saya mau kau jadi tentara. Niatnya baik, caranya salah. Maka mendidik anak tidak boleh otoriter. Itulah sebabnya Nabi katakan, didik anakmu sesuai zamanmu. Saya heran lihat orang tua sekarang mendidik anaknya sangat longgar. Kurang perhatian. Yang dia pikir anaknya mangan. Nanti kalau bapak mati, kamu makan apa nak? Apa begitu pertanyaan Ibrahim kepada anaknya? Bukan. Ibrahim alaihissalam tanya kepada anaknya, nak, kalau besok lusa bapak mati, mata budu namin ba'di. Apa yang kamu sembah nanti nak? Yang dipikirkan anaknya, orang tuanya, sembahanmu nanti kalau saya tidak ada nak, kamu masih sholat tak? Kalau bapakmu nanti sudah wafat, kamu masih ngaji enggak? Kalau bapakmu nanti wafat, kamu pilih istri yang Islam dah. Sekarang orang tua, apa kamu makan nanti nak? Nanti kalau bapak mati, kamu tinggal di mana? Ngapain cemaskan perutnya anak? Anak lahir itu sudah disertai dengan rezekinya. Itu rezeki, aplikasi ibarat handphone, aplikasi bawaan. You mau atau tidak, kalau beli HP ada aplikasi bawaan. Salah satu aplikasi bawaan itu namanya nomor kontak. Bapak mau hapus tidak mungkin. Itulah sebabnya di komplek ini tidak ada anak mati kelaparan. Kenapa? Rezeki itu Allah sudah jamin. Yang membuat bapak miskin bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena selera bapak melebihi yang Allah kasih. Allah kasih gaji 3 juta 1 bulan, gaya hidupnya 7 juta. Akhirnya pinjol. Anak Pak tidak usah cemas isi perutnya. Allah sudah jamin. Tidak keluar dari rahim seorang ibu tanpa Allah sudah jamin rezekinya itu anak. Itu aplikasi bawaan, itu rezeki. Cuma kita sekarang terlalu cemas dengan isi perutnya anak. Tolong jawab saya dengan jujur. Di kompleks ini ada ndak mati kelaparan? Ada ndak? Nggak ono, Ustaz. Iya toh? Tapi kira-kira ada ndak anaknya narkoba? Ada ndak anaknya balapan liar? Ada ndak taruhan? Ada. Berarti isi perut bapak ndak usah cemas. Yang bapak cemaskan kalau anaknya ndak bagus akhlaknya. Jangankan manusia yang punya akal, jangankan manusia yang punya sarjana, cicak aja Allah jamin rezekinya. Bapak tahu cicak?
Tahu cicak, Pak? Apa makannya? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, Pak. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Iya, di mana ketemunya? Enggak masuk akal toh. Cicak kan cuma di dinding, sembunyi-sembunyi. Tapi makan nyamuk yang Allah yang ngatur, rezekimu saya ngatur. Makanya dari dulu waktu si kecil ada lagunya itu anak-anak kita. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kalau dia lompat, Pak. Itulah enaknya saya waktu kecil, Pak. Lagu-lagunya itu memang ada inspirasi di dalamnya. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Itu nasihat, Pak. Lagu-lagu kita zaman kecil. Sekarang lagunya anak-anak kita apa? Cikampek tas kenalnya. Aku capek gara-gara dia. Film-film. Pelajaran pertama, sedulur-sedulur, perhatikan didik anak. Jangan abaikan soal ini. Zaman kita kecil belum ada medsos. Zaman kita kecil belum ada video call. Zaman kita kecil belum ada tunjungan plaza. Tapi orang tua pada zaman itu sangat ketat mengawasi anaknya. Mana itu anak kakakmu nak, yang perempuan? Kok sudah mau maghrib belum pulang? Itu orang tua dulu tuh mau maghrib dia cari anaknya. Bahkan kami orang Bugis, kalau perempuan malam-malam dibawa sama cowoknya, dia panggil itu anaknya laki-laki, kopi cari itu kakakmu itu perempuan, pukul dia sama cowoknya. Disuruh pukul itu perempuan saudaranya. Harga diri, rasa malu. Sekarang pun enggak pulang-pulang anaknya, enggak dicari. Lebih dia cari itu ayamnya hilang. Mana ayam jantan? Kalau begini model bapak didik anak, jangan harap anakmu doakan kamu nanti dikubur. Kalaupun dia datang ziarah kubur, dia enggak doakan kalian. Siapa yang doakan? Apa dia doa? Dia bikin, Pak, selfie. OTW ziarah kubur. Zaman kita kecil, Pak, melihat aurat perempuan itu enggak ada dalam pikiran kita. Perempuan zaman dulu saya kecil, karena waktu itu belum populer namanya jilbab. Tapi perempuan, sangat dia jaga harga dirinya berpakaian. Saya ingat kalau ada kawan saya perempuan itu jatuh ballpointnya, Pak. Itu dia pegang itu dulu sini lehernya. Nah, dia begini. Kan dah dulu rok pendek, dia pegang roknya di belakang. Baru dia tuh begini. Kenapa? Nggak mau kelihatan ini, nggak mau kelihatan dari bawah. Apalagi sekarang, Pak. Bapak lihat perempuan sekarang. Dia makin longgar dia betul. Jalan ini. Kita yang menderita, Pak. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Nah sekarang kenapa bapak-bapak longgar mendidik anaknya? Zaman dulu orang tua kalau mau lebaran, dia bawa anaknya beli pakaian. Kenapa? Karena dia mau tahu pakaian apa yang dibeli anaknya. Nak, enggak cocok kau beli itu, nak. Kelihatan dadamu. Kamu masih gadis, kamu perempuan muslimah. Kamu orang terhormat, enggak cocok kau pakai begitu, nak. Akhirnya apa? Dia tetap mau beli. Ya sudah, kalau kamu mau pakai itu beli sendiri, no. Saya tidak mau belikan kamu, saya tidak mau bersekutu masuk neraka. Itu orang tua dulu. Sekarang karena tidak mau repot, nah ini nak beli ini ada uang, kau beli sendiri. Namanya anak-anak pertimbangannya belum dewasa, dia belilah pakaian seperti yang dilihat di sinetron. Itu sinetron dia jual dirinya untuk laku, dinonton. Kalian, anak kalian bukan artis. Artis ya masih wajar lah kalau dia begitu. Kenapa? Dia cari nafkah dari seperti itu.
Dan artis masih agak baik dilihat, kulitnya masih menarik. Anak kita banyak baut-bautnya. Maka tidak mungkin keluarga bahagia kalau anak kita durhaka. Gimana supaya anak baik, Ustadz? Satu, kasih nama yang bagus. Nama yang bagus itu bukan nama selebriti. Nama yang bagus itu bukan nama pemain sepak bola. Saya kasih kau anak Lionel Messi. Kenapa? Supaya kau jago main bola. Apa kita sekarang tidak pernah masuk Piala Dunia? Mudah-mudahan besok malam Indonesia menang. Saya sakit hati kemarin, Pak. Penting juga itu penjaga gawang kebobolan. Ya, satu, kasih nama yang baik. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau kita semua tidak ada nama, Pak. Bagaimana kita mau caleg? Pilih saya, siapa? Anu. Siapa nama? Anu. Nama itu bodoh kalau kita katakan apa arti sebuah nama. Dalam Islam, nama adalah doa. Nama identitas. Coba Bapak sebut nama. Minimal dua yang saya bisa tahu. Apa? Satu suku, dua agama. Jenenge siapa rek? Margono, Jawa. Iku siapa? Margona, Mas Sunda. Iku siapa? Ambodalle, Bugis. Tidak mungkin ada orang Jawa namanya Ambodalle, tidak mungkin. Pasti orang Bugis. Iya toh? Dari nama kita bisa tahu sukunya. Yang kedua, dari nama kita bisa tahu agamanya. Siapa namamu? Abdurrahman, pasti Muslim. Siapa namamu? Bertus Markrius, non-Islam. Nama penting, Pak. Nah, saya kasih kau nama Khalid supaya kau punya sifat seperti Khalid, sahabatnya Nabi. Nah, saya kasih kau nama Umar supaya apa? Kau punya sifat seperti sahabat utamanya Nabi, Umar bin Khattab. Kasih nama. Apa faedah nama itu hanya sampai di dunia? Tidak, sampai di akhirat. Apa maksudnya, Ustaz? Di akhirat kelak, ketika kita dikumpul di satu padang namanya padang mahsyar, itu ngantri orang untuk diadili, Pak. Sedulur-sedulur masih ingat waktu pemilu kemarin? Masih ingat? Di kompleks ini ada berapa TPS? 2. Satu TPS berapa suara? 300 kasih ngantri. Ya kan? Itu nunggu sampai siang. Padahal TPS-nya masih ada tenda. TPS-nya masih dikasih konsumsi. Dilayani oleh beberapa kotak suara. Itu masih ngantri. Cuman 300 orang, Pak. Gimana dari Adam sampai kiamat? Berapa triliun? Satu loket. Karena hanya satu Allah. Berapa lama kita nunggu giliran, Pak? Siapa dulu yang dipanggil? Ini fungsinya nama. Nama-nama Islam dulu yang dipanggil, Pak. Meskipun kakek kita lebih dulu wafat, tapi namanya tidak Islami. Dia di belakang. Siapa dulu yang dipanggil? Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Dasqat Latif. Ini dulu dipanggil, Pak. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi. Kok di belakang semua. Yang ketawa saya serius sih, Pak. Apa bayangkan yang namanya tidak Islami ya? Mati tak. Apa terlambat? Tidak. Islam kan mulai besok. Hari Idul Adha, mulai hari ini nama saya islamkan. Dari nama Margono saya islamkan menjadi Muhammad Margono. Anda nyambung, Ustaz. Biar aja enggak nyambung, yang penting Bapak selamat di akhirat. Ini bukan candaan, ini serius, Pak. Ya, cuma jangan seperti mahasiswa saya baca namanya W Taufik W. Nah, sekali W-nya. Saya bilang jangan kau ringkas, kau dipotong panjang, tulis. Dia bilang terlalu panjang, Ustaz. Tulis, tidak muat tafsir. Siapa namamu?
taufik wabillahi taufik wal hidayah. Bercanda. Dua, supaya anak itu bisa soleh dan soleha. Yang kedua, setelah beri nama yang baik, jangan kau beri makan uang haram. Coba deh lihat anak-anak pejabat yang suka korup. Anaknya tuh 3 biasanya. 1 pengedar, 1 pengisap, yang cewek kawin lari di bawah bandar. Tapi coba lihat anak-anak penghafal Quran, anak-anak imam, anak-anak yang bagus agamanya. Biasanya bapaknya sederhana, kerja pun tidak jelas. Tapi karena makannya uang halal, anaknya akhirnya apa? Jadi Pak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin punya anak yang soleh dan soleha, jangan beri makan uang haram. Maka istri yang baik, begitu datang suami, pertanyaan pertama setelah dikasih amplop, alhamdulillahirrabbilalamin bang, dapat rezeki. Tapi ini biasanya cuma 3 juta aku dapat. Sekarang kok bisa 3.500.000? Dari mana ini 500? Inilah istri yang baik. Kalau halal Pak, alhamdulillah. Kalau haram, saya tidak mau kasih makan anak saya. Silahkan kau makan sendiri. Itu istri yang baik. Kira-kira istri di rumah bisa enggak Pak? Ibu-ibu bisa enggak? Paling dia bilang, 500.000 masih bisa, 500.000, tapi 50 juta? Sini Bu, sini Pak. Maka jangan beri makan uang haram, barang-barang haram. Mohon maaf kalau saya harus katakan, salah satu di antaranya yaitu uang kredit. Hati-hati Pak, karena sampai sekarang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas mengatakan haram, sebagian juga mengatakan boleh, halal selama kondisimu darurat. Termasuk memberi makan uang haram adalah menerima serangan fajar ketika pilpres kemarin. Wane piro. Pilpres tuntas, mau pilkada, pemilihan kepala daerah. Hati-hati Pak. Jangan memilih pemimpin hanya karena duitnya. Jangan memilih pemimpin hanya karena popularitasnya. Jangan memilih pemimpin karena satu partai. Karena semua tidak akan masuk daftar pertanyaan. Kenapa kau masuk? Kenapa kau pilih itu? Satu partai Tuhan. Kenapa kau pilih itu? Saya dikasih duit. Tapi pilihlah pemimpin yang Anda yakini bisa menyelamatkan akidah anak-anak kita. Jangan beri makan uang haram. Nah, yang ketiga, cara mendidik anak supaya punya anak yang soleh dan soleha, berikan teladan. Kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita katakan, nak jangan kau merokok. Kalau saya dapat kau merokok, saya bakar itu bibirmu. 10 menit kemudian, nak kau pergi beli rokok dulu. Bagaimana ceritanya? Kau sholat nak, awas kalau kau tidak sholat. Anak kita, bapak gimana? Apa yang bapak mau katakan? Suruh anak sholat kalau bapak sendiri tidak sholat. Kasih teladan, kasih teladan. Anak ini penting. Kenapa? Ketika Bapak Ibu sekalian masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa doakan kita. Mana ada orang yang ingat kita kalau sudah dikubur? Ibu-ibu yang ada di samping, halo ibu, ibu, kalau besok-besok ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami, kawin lagi bu. Siapa yang doakan bapak? Anak. Apa bapak tidak mengharap ketika usia senja 3 anaknya musyawarah? Bapak sudah pensiun ini, Dek, karena bapak sudah pensiun, mulai bulan depan kita harus ngirim, bawa duit ke orang tua, 1 anak 500.000, 1 anak 1 juta, 3 anaknya 1,5 juta dari anaknya, seolah-olah gaji pensiun. Begitu makin tua, apa kata anak saudara-saudaranya? Ayo Dek, kita patungan, umrohkan bapak. Begitu sakaratil maut, ada anaknya di samping kanannya baca Yasin, ada anaknya di samping kiri bisik telinganya bacakan kalimat tauhid, ibu kakinya dibawa, dia pijit orang tuanya sambil ngaji. Kita berharap seperti itu.
Daripada anak kita cerdas, tinggi pangkat jabatan, banyak duitnya, ketika orang tuanya sakaratil maut tidak ada di sampingnya. Ketika diantar ke kuburan, anaknya masih sibuk dengan SMS dan WhatsApp-nya. Masuk di kubur, anaknya masih sibuk juga dengan WhatsApp di grupnya. Dimasukkan ke dalam tanah, nggak ada anaknya yang masuk ke liang kuburnya untuk mengantar orang tuanya menghadap kepada Allah, tapi orang lain yang disuruh. Ketika sudah saatnya lewat, siapa yang doakan orang tuanya? Bukan dia, tapi siapa? Yang diundang adalah orang-orang yang agamanya, ya adalah dia sholat tapi berdoanya tidak tahu tata caranya. Akhirnya apa? Dia minta, bang doakan, mas doakan orang tua saya. Kata ini yang suruh minta doa, baik, duduklah ibu, duduklah ini anaknya. Pak imamnya pun atau Pak Ustadz yang diundang pun, yang diberi gelar Ustadz, bukan karena ilmunya. Berdoalah, Allahumma gfirli. Kata anaknya, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Kasihan ini anak. Dia kira bapaknya didoakan, ternyata bapaknya yang baca doa didoakan. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Kata ini anak, amin. Dosanya yang baca doa. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Kata, amin. Siapa yang dia doakan? Kedua orang tuaku. Siapaku? Ya baca doa. Mestinya Allahumma gfirlaha, ya Allah ampuni dosa kami. Siapa kami? Siapa yang mengaminkan doa itu? Percayalah, Bapak masuk alam kubur, hatam, selesai semua urusan dunia. Dan pada saat itu kata Nabi, tertutup semua, tidak bisa lagi ku ngapa-ngapain. Yang bisa menolongmu di alam kubur anak yang soleh dan soleh. Saya mau tanya, Bapak Ibu tolong jawab, bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa? Tidak bisa Pak. Bisa ndak anak kita jadi polisi tentara ndak pernah daftar sekolah tentara polisi? Tidak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia pengangguran? Bisa. Maka didik anak Bapak. Terutamanya kita ini yang muka-muka sakaratul maut depan saya ini. Didik anak Pak. Apa Bapak tidak bahagia punya anak yang soleh dan soleha? Ketika orang sudah melupakan kita, anak kita setiap sholat 5 waktunya selalu sujudnya, ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu, teladan dari kisah Ibrahim alaihissalam dalam rumah tangga. Kemudian setelah anak punya pasangan yang baik Pak, soleh dan soleha, alangkah bahagianya berumah tangga. Kita pergi cari nafkah, nge-grab, warung makan, ke pasar dagang, jam 8 masuk WhatsApp istri, bang jangan galau dalam cari nafkah, jangan menghalalkan segala cara, Allah sudah takdirkan rezekimu. Bang jangan cemas, saya baru saja doakan kamu dalam sholat duhaku 8 rakaat bang. Saya doakan kamu supaya Allah lapangkan rezekimu. Don't worry, be happy. Jangan cemas, bahagialah bang. Salam sayang dari istrimu di rumah. Apa Bapak tidak bahagia? Bapak pernah dapat WhatsApp seperti itu? Berarti Bapak salah pilih Pak. Bahagia kan Pak? Kita mau pergi kerja, istri kita senyum meskipun semalam bertengkar. Ini selalu saya katakan Pak, ini yang jarang dimiliki keluarga sekarang. Istri saya itu Pak, setiap saya mau keluar rumah, jam berapapun, subuh sekalipun, itu mamanya cek di rumah. Rasanya setelah 10 tahun saya menikah, dihitung jari dia bangun lewat dari jam 4 subuh. Jam 4 subuh pasti sudah bangun, sholat tahajud, ngaji. Begitu saya mau berangkat karena subuh, dia ambil ransel saya. Saya mau, enggak usah kau sayang, enggak, ini berat. Kata saya berat, apa tapi jawabannya? Beratnya ini Ustadz, tidak ada artinya ketimbang beratnya beban yang Ustadz tanggung untuk membiayai kami. Masya Allah. Saya keluar diikuti Pak, naik mobil, buka. Dia cium dulu.
Cium lagi mata kiri. Ini lagi. Ini agak lama. Ya. Sudah itu dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustaz, ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya ucapkan, iya, saya ridhoi kau. Bahagia kan punya istri begitu, Pak. Apalagi kalau 4. Terancam ibu-ibu di samping. Kalau istri seperti ini, Pak, rasanya kita tidak tega kasih dia tambah. Iya toh? Dengarin ibu. Ibu, laki-laki jangan dilawan. Makin kamu lawan, makin jadi dia. Gimana? Ketuk hatinya. Raih hatinya. Caranya seperti tadi. Maka mulai besok, Bu, amalkan ini. Iya kan? Kalau begini kelakuan istri, perbuatan istri kepada suaminya setiap mau keluar, kan enak suami di luar. Ada yang goda, dia pikir, tidak ada apa-apanya ini depan istri saya yang baik. Kalau tidak baik pelayanan di rumah. Coba lihat perempuan sekarang, Pak, kalau kita ke toko-toko itu, santun betul kan? Assalamualaikum Pak Haji. Salam Dek. Duduk, Bapak mau minum apa? Teh hangat atau teh panas? Pakai kopi, pakai gula atau tidak? Pakai gula deh. Rendah kalori atau enggak? Aduh, banyak sekali pertanyaan tuh, Pak. Komplit. Sudah itu dia kasih kita dengan 2 jari, 2 tangan. Dia menghadap sambil senyum. Silahkan diminum. Kalau masih ada keperluan, jangan ragu. Hubungi saya, Pak. Bagus kan? Istri kita apa minumnya? Sudah. Makanya kita malas minum kopi di rumah. Kenapa? Kopi diminum, ngomelan dirasa. Iya. Maka kalau mau dapat istri, keluarga bahagia, syarat utama istri yang soleh atau suami yang soleh. Istri yang soleha. Gimana sekarang Ustaz? Kita salah coblos dulu. Salah choice. Tidak boleh putus asa. Terus doakan. Doakan. Gimana caranya amalannya? Salah satu amalannya ketika tidur, Bapak salawati dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Sambil niatkan, ya Allah, jadikan istriku patuh dan taat terhadap agamamu. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Tiba-tiba dia terbangun, apa? Saya salawati kau saya. Supaya apa? Supaya kau semakin cantik dan awet muda. Nah, karena perempuan itu, Pak, jangan harap dia akan taat kalau Bapak tidak bisa ditaati. Ya toh, Bu? Gimana istri kita mau santun kalau Bapak kasar? Gimana istri kita mau sholat kalau Bapak sendiri tidak pernah sholat? Maka jangan berharap istri kita taat ketika kita pun tidak mampu menjadi teladan. Kenapa kita umat Islam meneladani Rasulullah Muhammad SAW? Karena Rasulullah adalah teladan sebaik-baik teladan. Jadi kalau mau berharap istri yang baik, maka kita dulu sebagai suami harus menjadi orang baik. Bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada istrinya? Rasulullah tidak pernah keluar rumah sebelum beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Rasulullah setiap mau keluar rumah? Dia cium jidatnya istrinya. Maka ibu-ibu, kalau besok-besok suami mau keluar, minta sedekah. Kalau dia lupa, Pak, sedekah. Cium jidatnya. Itu sedekah. Nabi subhanallah, kalau minum, dia minum bekas bibirnya Aisyah. Misal Pak ya, kalau ini anggap ini. Ya, ini Aisyah minum di sini. Ini. Maka Nabi meminumnya, karena Nabi itu kalau minum 1 teguk dia kasih lagi istrinya, minum lagi kasih lagi istrinya. Di mana bekas bibirnya Aisyah, di situ Nabi minum. Begitu romantisnya. Coba Bapak mulai amalkan sebentar. Minum bekas bibir istri, langsung ngomong, bau betul. Itulah Rasulullah. Nah, Rasulullah suatu saat pulang dari dakwah, gembira sekali Aisyah. Begitu gembiranya, sampai dia lupa. Rasulullah dikasih teh. Tapi gembiranya Aisyah, salah resep, Pak. Nabi minum. Aisyah menunggu.
untuk dikasih satu teguk. Ini teguk kedua belum juga dikasih, Aisyah mulai bengkok mukanya. Teguk ketiga belum lagi dikasih, Aisyah lalu tidak sadar dan dia berkata, tidak sabar lagi, dia kata, bang, memang ada perempuan yang kasih minum di luar. Biasanya minum, saya dikasih tegukan berikutnya. Nabi diam. Aisyah makin, bang. Akhirnya Nabi kasih. Begitu dia minum, langsung dimuntahkan Aisyah. Wah, kenapa? Salah resep. Garam dikira gula. Itulah Rasulullah. Tidak mau istrinya malu. Tidak mau ketahuan supaya istrinya tidak malu. Coba kalau bapak di rumah. Pulang cari nafkah capek. Salah resep. Goblok memang kamu. Salah satu makna di dunia hasanah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Salah satu di antara makna itu menurut para ahli tafsir adalah punya pasangan yang soleh dan soleha di rumah. Punya istri yang baik, punya suami yang baik. Kalau punya suami atau istri yang baik, maka itulah ciri dan tanda bapak telah mencapai kebahagiaan dunia. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, panjang cerita tapi waktu terbatas. Bermulalah keluarga yang baik itu dari mendidik anak dan menjadikan kita sebagai suami teladan agar istri bisa taat. Bagi adik-adik remaja yang hadir di tempat ini, bermulalah untuk membina keluarga soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah, bermula dari jangan keliru memilih jodoh. Jangan sudah adik-adik yang hadir di tempat ini, tidak usah ke pacar-pacaran, menguras waktu, menyanyiakan waktu, mengotori hati. Iya kalau kamu lagi enak-enak, tapi kalau tiba-tiba WhatsApp temanmu, saya lihat pacarmu dengan cowok lain, pasti kau sudah tidak bisa tenang. Maka tidak usah pacar-pacaran, tidak ada gunanya. Ada yang bilang, pacaran syar'i Ustaz. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Pacaran 3 tahun tidak dilamar, motor aja dicicil 1 tahun sudah lunas. Kamu dipacari 3 tahun tidak dilamar-lamar. Udahlah, tidak usah pacar-pacaran. Anak-anak sekarang baru pacaran, sudah baru 3 bulan pacaran, panggilannya di WhatsAppnya Mami Daddy. Tuh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, resep yang berikutnya agar kita punya keluarga yang bahagia, jangan lupa berdoa. Itulah doanya kalau Bapak mau punya anak seperti anaknya Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Ibrahim? Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Bukan anak yang gagah, bukan anak yang cerdas, bukan anak yang kaya, tapi anak yang soleh. Kaya tidak soleh, kekayaannya tidak ada gunanya. Cerdas tidak soleh, kecerdasannya justru mengakali orang tuanya. Tinggi pangkat jabatan tidak soleh, justru pangkat jabatan itu akan mempermalukan orang tuanya. Mari evaluasi diri, dan terakhir agar anak-anak kita baik, istri anak baik kita tolak bala, agar keluarga kita terhindar dari bala. Dan salah satu tolak balanya berkaitan dengan Idul Kurban ini, berkurbanlah. Berkurban, karena kurban itu salah satu faedahnya kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cintanya Allah kepada kita, rumah tangga kita dinaungi dan diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengacungkan tangan untuk bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz. Saya mau tanya ini Ustaz, yang tadi dengan apa di nasarnya Nabi Ibrahim itu kan, apapun saya berikan, harta apalagi pun anak. Nah ini di surat apa, atau hadis atau di Quran? Tidak ada dalam Quran, tapi itu kisah yang disampaikan oleh para ulama, kemudian disampaikan Bapak boleh baca dalam kitab Durratun Nasihin.
Ya, kasih. Ya, tidak ada penjelasan. Jadi gini Pak, itu Quran itu kalau organisasi dia adalah anggaran dasar dari sumum. Kemudian hadis dan pendapat para ulama itu kalau dalam sebuah organisasi dia adalah anggaran rumah tangga yang secara detail. Seperti saya kasih contoh, Al-Quran cuma mengatakan aqimis shalah, dirikan sholat. Tapi tidak akan ada Bapak temukan sholat duhurnya 4 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat, sholatnya bermula dari takbir, kemudian ada sujud ruku, itu tidak ada dalam Quran secara detail seperti itu. Lalu siapa yang menjelaskannya adalah Nabi melalui hadis-hadisnya. Nah, kemudian dijabarkan lebih detail lagi oleh ulama. Nah, begitu juga tentang kisah Ibrahim alaihissalam ini. Dalam Al-Quran itu ada secara jelas dijelaskan, nak, saya diperintah untuk menyembelih kamu, bagaimana menurutmu, itu sudah ada dalam Quran ya penjelasannya. Tapi bagaimana proses-prosesnya secara detail itu dijelaskan oleh Nabi, dan kemudian secara detail dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kasih. Kasih. Iya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz. 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita mensikapi takdir, Ustaz, dalam tataran ibadah? Itu yang satu. Yang kedua, Coba apa maksudnya Pak? Bagaimana mensikapi takdir dalam tataran ibadah? Dan tataran rangka berat sekali pertanyaannya Bapak ini. Ya. Yang kedua, sabar, Ustaz. Kenapa kita harus sabar? Mohon maaf, terima kasih. Ya, satu, menyikapi takdir dengan banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Oke, takdir itu ketetapan yang sudah dipastikan oleh Allah. Apakah bisa berubah? Boleh, bisa. Caranya mengajukan proposal. Gimana proposalnya? Doa. Saya Allah takdirkan saat kamu mati 2024 Desember. Tapi ketika Ramadan saya ajukan proposal. Proposal apa? Saya lalu salat lail dalam menunggu Lailatul Qadar. Lailam, malam qadar, penentuan, dalam penentuan. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa dakwah di pelosok Nusantara, saya bisa masuk ke lorong-lorong berdakwah menyampaikan ajaran agamamu. Ya Allah, umurku berikan keberkahan dan umur yang panjang. Allah dengar doa saya pada malam itu. Malaikat tunda Desember 2024 sampai waktu yang belum ditentukan. Itu boleh Pak. Ya. Nah, tapi Bapak tidak boleh katakan saya tidak sholat, kenapa? Ini sudah takdir saya. Tidak bisa kalau dalam ibadah. Itu bukan takdir tapi kesesatan. Ya. Kenapa mesti sabar? Agar Bapak tenang. Sehebat-hebat ilmu orang kalau tidak ada sabar Pak, tidak ada guna. Dalam rumah tangga juga begitu. Istri saya jelek Ustaz. Ya sabar. Kenapa? Itu takdirmu. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Waduh Ustaz, ini suami saya dulu Ustaz baik betul, romantis betul, tapi makin tua makin rewel Ustaz. Ya sabar. Dulu waktu dia pejabat kan Ibu tenang, kok sekarang sudah dekat-dekat pikun. Sudah makan dia bilang belum. Ya sabar. Karena kalau Bapak Ibu tidak mau sabar, maka pasti Bapak tidak bisa tenang dan tidak bisa bahagia. Dan ilmu sabar itu teladan, kalau bicara inspirasi kisah, belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Ayub itu luar biasa. Ya, tentu lebih hebat lagi sabarnya Rasulullah. Tapi kalau berbicara sambil cobaan yang diberikan Ayub, Ayub kan kaya, bangkrut. Datang setan, ngapain kau sembah Tuhanmu? Itu dia kasih bangkrut. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sembah kaya. Wafat lagi anaknya, ngapain kau sembah Tuhanmu? Itu anakmu sudah diambil lagi, hartamu sudah habis. Apa kata Ayub? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak titipan, Allah mau ambil, ambil. Sampai diuji pada akhirnya seluruh badannya dimakan ulat.
setan lagi datang, anakmu sudah hilang, hartamu sudah habis, istrimu sudah tinggalkan kamu, masyarakat sudah bully kamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Ya, ini penyakitku beberapa tahun, saya lebih lama sehat. Coba sikap seperti ini pasti tenang. Ya, sabar itu tujuannya salah satu diantaranya menunjukkan ketentraman jiwa, dan yang paling penting kenapa kita perlu sabar, innallaha ma'as-sabirin, karena orang yang sabar bersama dengan Allah. Bapak aja bertemu dengan Pak Jokowi, oh senang betul, selfie, kirim satu grup, ketemu Pak Presiden, padahal itu ada pensiunnya. Gimana kalau ketemu dengan Allah? Maka kalau bersahabat dengan Allah caranya sabar. Sabar ada batasnya, berarti belum sabar itu. Sabar tidak ada batasnya. Maafkan dia, ya saya maafkan dia, tapi ya proses hukum tetap harus berlanjut. Tidak ada itu contoh yang salah, kalimat yang tidak tepat. Ya, iya Mas? J. Iya Mas ya? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana kita meniti tips untuk istri yang solehah? Dan yang kedua, saya punya keinginan ingin menikah muda, Ustaz, dengan harapan menjauhkan diri saya dari zina, Ustaz. Apakah itu diperkenankan? Oh, kalau bisa nikah bulan depan juga boleh. Itu dalam artian kayak belum, persiapannya belum benar-benar matang. Oke, soal nikah itu sudah wes Mas, sampun. Oke, soal nikah itu ada yang hukumnya wajib, bahkan ada yang haram. Wajib itu sampean punya pacar, ketemu setiap saat, setiap ketemu pegang-pegang tangan, kemudian sudah mampu, tidak mampu menahan hawa nafsu, selalu ketemu, dan Anda punya duit, wajah sudah siap untuk menikah, lalu Anda tidak menikah, maka itu menjadi hukumnya sudah wajib, harus Anda menikah. Mana yang haram? Tidak mampu, tidak ada duit, tembak juga lobet, ya, belum ada kemampuan sama sekali, dia paksakan dirinya menikah, itu malah haram. Kenapa? Karena kamu akan menyengsarakan anaknya orang. Nah, bagaimana tips memilih istri? Itu sudah ada bagi bapak-bapak. Ini untuk anak muda ya, bukan untuk bapak-bapak. Ya, kata Nabi, pilihlah seorang wanita menjadi istrimu karena 4 pertimbangan. 1, lijamaliha, lihat cantiknya. Cantik ini penting deh. Kenapa? Karena dia 24 jam di depan kamu nanti. Baru bangun ada lagi, mau tidur dia lagi depan kita, mau makan aduh dia lagi nih, pulang kerja masya Allah dia lagi. Jadi kalau casingnya jelek, ganti casing cepat. Cantik penting, tapi jangan prioritas. Kenapa? Karena ada batasnya. Ya, masih 20 tahun masih cantik, 25 tahun masih cantik, 50 tahun, 70 tahun, bohong bapak kalau katakan istriku cantik. 70. Jadi ada batasnya. Tapi penting, tidak boleh jadi pertimbangan utama. Yang kedua, kata Nabi, setelah cantiknya, nikahi dia karena keturunannya. Lihat, orang Jawa mengatakan bebet, bobot, bibit. Orang Bugis katakan bahasanya nigayero. Siapa sih dia? Bapaknya siapa? Mamanya siapa? Ya penting keturunan, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Jadi penting, tapi tidak boleh pertimbangan utama. Tapi penting untuk jadi pertimbangan. Siapa bapaknya? Ada orang bapaknya mungkin koruptor, anaknya jadi baik-baik, dapat hidayah. Ada. Yang ketiga, pilihlah dia karena hartanya. Boleh menilai istri yang kaya. Rasulullah kan menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah perempuan paling kaya di Mekah waktu itu. Boleh, tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Harta ada batasnya, pasti habis. Oh, enggak miskin dia Ustadz 7 turunan. Betul, tapi dia keturunan 8.
Yang keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Nah, ini yang perlu pencatatan utama. Kata mahasiswa saya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mesti nomor 1. Jangan salah, ini ada namanya penegasan khusus. Betul agama nomor 4, tapi Nabi di situ kasih stressing, utamakan agamanya, karena dengan agama kamu akan mendapat semuanya. Untuk mendapat perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, agama bagus. 100 perempuan belum tentu ada 1. Ada perempuan cantik tapi miskin, ada yang kaya tapi mukanya hancur. Iya kan? Ada kira-kira kalau disuruh pilihan cantik miskin, kaya jelek, pilih mana deh? Pilih kaya. Ini orang pilihan orang miskin. Sudah capek dia jadi orang miskin. Ya kan? Nah, untuk mendapat perempuan sempurna seperti itu tidak mungkin. Itulah sebabnya Nabi katakan utamakan yang baik agamanya. Bagaimana cara tahu baik agamanya, Ustaz? Lihat sholatnya dulu. Yang kedua, lihat tutur katanya. Yang ketiga, lihat rasa malunya. Kalau dia malu jalan berdua, sudah harapan itu. Kalau kau jalan bersama keluarganya dan tiba waktu duhur, dia gelisah cari masjid, sudah lamar dia. Biar dia cantik tidak sholat, engkau akan jadi budaknya nanti. Dia kaya tidak sholat, kau akan menjadi anak buahnya nanti. Keluar kau dari rumah, apa kau modal kolor aja di sini? Ya, iya mas, ya wes, api-api. Ada lagi? Apa? Jangan susah-susah pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, kami ini dalam pelaksanaan ada berbeda pendapat. Nah ini terkait dengan puasa Arafah. Kebetulan kan kita berbeda waktu. Sebetulnya puasa Arafah mana yang kita ikuti? Apakah memang puasa Arafah itu ada hubungannya sama tempat? Terima kasih. Ya, jadi kalau Bapak bingung soal perbedaan pendapat, silakan Bapak laksanakan pendapat yang Bapak yakini, tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Nah, paling enak. Sudah. Ya. Nah, soal tanggalnya, ini yang juga saya bingung Pak. Ramadan kemarin kan semua malam ganjil. Tidak ada malam genap Pak. Ya toh? Karena Muhammadiyah sama pemerintah beda, jadi ganjil semua itu Pak. Jadi beribadah tidak usah pikir itu, lakukan saja. Soal Allah apa nilai balasannya, serahkan kepada Allah. Intinya puasa Arafah, puasa saja. Puasa intinya adalah melatih kesabaran. Ya, ini yang perlu juga Bapak Ibu pahami secara benar. Soal ibadah harus ikhlas. Ikhlas itu jangan mengharap apa. Ya, kalau sholat ya jangan berpikir kalau saya sholat ini pahalanya ini begini. Jangan hitung-hitung dengan Allah. Ibadah saja itu ikhlas namanya. Tapi muamalah tidak boleh orang bilang ikhlas. Muamalah itu bukan soal ikhlasnya, tapi niat baiknya. Ngurus masjid, ya enggak usah digaji marbot. Ikhlas dong. Nah, makanya jangan heran masjid semua toiletnya busuk. Kenapa? Lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala, mesti digaji karena yang marbot itu ada keluarganya. Kenapa itu toilet-toilet di hotel, di mall bersih-bersih? Apa lillahi ta'ala? Saya yakin kotor juga itu Pak kalau dibilang lillahi ta'ala. Mana ada yang mau duduk di situ lama-lama bersih kalau dibilang lillahi ta'ala? Hotel aja, mall aja digaji marbotnya untuk bersih-bersihkan. Masa kita masjid lillahi ta'ala? Gaji pun gaji ala kadarnya, 150.000 per bulan. Enggak, maka takmir masjid tolong jangan simpan saldo. Saldo kas 100 juta, kita mau kencing air susah. Ini takmirnya nanti dicari kau di akhirat. Kenapa kau simpan uangnya orang? Tidak jalan amal. Nah, bicara lagi soal kembali pada tadi Pak, lakukan saja. Kalau Bapak yakin Arafahnya tanggal misalnya ya, tanggal berapa nanti nih? Senin, ya sudah lakukan. Bapak tidak mau lagi, ya lakukan lagi hari Selasanya. Atau lakukan juga hari Ahadnya.
Makanya saya kalau itu ya ada orang waktu kalau Ramadan ngejar Lailatul Qadar malam 25, 27, 29. Kalau saya lakukan mulai dari 1 Ramadan. Soal Allah terima atau tidak, apa balasannya, serahkan segalanya kepada Allah. Ya, ya Pak ya. Nah, penegasan paling penting, berbeda, silakan lakukan apa yang kita yakini tanpa menyalahkan orang lain. Ya, nah, ini yang banyak sekarang bikin bingung umat karena ada penceramah yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu bid'ah, Maulid itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu kok naik haji jangan naik pesawat, ya kan? Kalau gitu jangan pegang handphone, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau itu jangan ngaji pakai itu mushaf, karena tidak ada semua pada zaman Nabi. Yang baik, yang mau maulid silakan tanpa kau hina yang tidak mau. Kan enak itu seperti itu. Dulu kita waktu kecil Muhammadiyah NU kan tidak ada persoalan. Sholat berjamaah kita tidak pernah ribut. Kalau kita sama Allahu Akbar, tiba saatnya kunut dia tidak kunut, dalam hati kita cuma oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang aduh, jamaah apalagi netizen Pak. Netizen itu netizen yang maha tahu. Oh, dia hebat dari padahal belajar agamanya hanya capture. Hati-hati Pak, seperti potong kuku. Dia hanya dapat itu hadis di capture. Betul ada hadisnya, tapi kau pelajari dulu asbabun nusul, asbabul nurul. Kenapa Nabi ucapkan ini? Apa kata potong kuku itu pada manusianya atau kepada binatangnya? Itu mesti. Jangan belajar agama hanya melalui capture. Kaki selesai sholat, tahiyat terakhir, ada kan yang dimasukkan kakinya, ada yang tidak. Ya kan? Nah, dia belajar agama melalui capture foto. Sesat itu Pak. Ya, yang dia kasih masuk kakinya dia contreng hijau. Yang tidak masuk kakinya dia silang merah. Salah. Itu salah, artinya batal. Mestinya sunnah tidak sunnah. Sunnah salah pengertian juga mereka soal sunnah. Dianggapnya sunnah itu wajib. Namanya sunnah. Sunnah. Tahu sunnah? Lakukan boleh, tidak lakukan tidak ada masalah. Ini sholat wajib. Celana jingkrang itu sunnah. Ketika ada orang tidak jingkrang, dia bilang tidak sunnah, bukan golongan kita. Saya ini paling jadi korban Ustadz tidak sunnah. Kan ada itu di Facebook Ustadz sunnah. Ada 1, 2, 3, 4, tidak ada nama saya. Ustadz tidak sunnah, ini nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, tidak ada jenggotmu. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Yang merasa berjenggot dialah paling sunnah. Saya amalkan yang lain, karena ini tidak baik, tidak bisa tumbuh. Sudah dikasih minyak, malah kotor tempat tidur. Ya, paling enak sedulur-sedulur, berbeda, boleh. Halal, tidak haram. Tapi, lakukanlah apa yang kamu yakini, tanpa menghina orang yang tidak sependapat dengan. Ya selesai. Pilkada juga nanti silakan coblos yang kamu pilih, jangan kau hina lawanmu. Selesai urusan. Bapak ya? Terima kasih. Wes ya? Nggih, wes. Nah, mudah-mudahan kalau masih ada yang mau bertanya silahkan, tapi bukan di tempat ini. Silahkan lanjutkan di medsos. Atau WhatsApp boleh. Silakan catat nomor WhatsApp saya 081 21 22 22 298. Saya ulang 081 21 2-nya 5 kali 2 2 2 2 2 98. Cuma kalau Bapak WhatsApp jangan langsung mau dijawab. Ada juga yang kadang menjengkelkan Pak. Ya, dia WhatsApp kita pagi, dia maunya pada saat itu juga dijawab. Dia WhatsApp lagi siang belum dijawab, sekali sore dia bilang, oh Ustadz sombong juga ya. Pelan-pelan juga, banyak orang yang mesti dijawab, dan ada juga orang yang kadang dijawab malah makin menjengkelkan. Oh saya rasa tidak begitu ya, kenapa kau tanya saya? Gak ada begitu Pak. Ada lagi lebih parah Pak, kita disuruh bayar.
Karena tidak ada jawab WhatsApp-nya, dia SMS. SMS-nya begitu dibuka apa tertulis? Jika Anda setuju membayar Rp620, ketik yes. Kau sudah dikasih jawaban kita lagi, kau suruh bayarkan pulsamu. Inilah umat Islam yang sangat pelit kepada ulamanya. Terima kasih. Saya pikir tidak ada yang dengar ceramah saya di Jawa. Nah, kami ini para mubalik, salah satu tempat yang sangat sulit dimasuki Jawa Timur. Kenapa? Karena banyak gus, banyak kiai, banyak pondok. Dan makanya kalau diundang kadang-kala kita takut-takut. Ada aja kayak yang dengar saya nanti di sana. Oh, ternyata sampai juga di sini ceramah saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang tidak sependapat, ya biasalah. Yang penting jangan, boleh Bapak tidak setuju apa yang saya sampaikan. Halal Bapak menolak apa yang saya sampaikan, tapi wajib kita saling menghormati. Demikian, usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekh Tadi.